Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Pada kesempatan ini saya merekam resume kuliah etika profesi yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya, mahasiswa program studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung. Ini khususnya pada kesempatan ini adalah bab 3 yang berjudul membingkai perbedaan pendapat, ya. Jadi bab 3 isinya judul seperti ini. Nah, pertama kali saya ingin jelaskan dulu, karena persoalan ini adalah saya ajarkan untuk mahasiswa teknik, jadi di sini engineering, ya. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu karena ini ada masalah ini terkait dengan dua ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu alam, atau gimana teknologi termasuk diantaranya. Nah, ini ada suatu perbedaan yang mendasar antara dua ilmu ini, ya. Realitas dari ilmu alam, di mana teknologi termasuk di bidang itu adalah berdasarkan imanensi dari hal-hal yang benar yang ada di alam. Ya, contohnya begini. Jadi waktu Newton berapa ratus tahun yang lalu mengumumkan teorinya, rumusnya, ini kemudian orang mengaku itu benar pada waktu itu bukan berarti bahwa yang disampaikan Newton itu adalah hal yang baru, benar terjadi pada waktu Newton menyampaikan. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan itu memang ada di alam. Jadi apa yang di alam ini banyak kebenaran-kebenaran yang kemudian diungkapkan oleh para ilmuwan. Ya, ilmuwan itu hanya mengungkapkan bahwa ini adalah kebenaran, ini bisa dipahami dengan teori ini, gitu. Jadi bukan berarti itu baru benar. Jadi intinya di sini bahwa ilmu alam itu mendasarkan bahwa terkait dengan etika ini, moral itu yang batasannya adalah benar dan salah. Jadi kalau bermoral itu benar, kalau tidak bermoral dia adalah salah. Itu dasarnya. Ini beda dengan realitas ilmu hukum. Realitas ilmu hukum itu mendasarkan kepada sahih atau validnya norma-norma yang berlaku pada suatu masyarakat hanya pada suatu tempat tertentu, ya, pada waktu tertentu. Ya, jadi itu dasarnya. Jadi dasarnya dari ilmu hukum, realitasnya adalah kalau melihat suatu moral, orang tidak bermoral itu kalau orang itu melanggar, ya, norma-norma hukum yang dia itu valid atau sahih berlaku di tempat itu, ya. Tidak bermoral, itu tidak bermoral artinya karena dia melanggar. Jadi bukan masalah benar dan salah, gitu. Jadi ini satu perbedaan. Nah, ada lagi sebenarnya yang lain ini, ya. Kalau orang religius itu beda lagi. Orang religius itu memandang moral itu dari batasan baik dan buruk. Jadi orang bermoral itu kalau dia orang religius itu kalau orang mengikuti perintah Tuhan, ya, itu orang bermoral. Orang tidak bermoral orang yang melanggar perintah Tuhan. Ya, ya ini itu saya sampaikan dulu sebelumnya karena ini akan supaya tidak membingungkan, ya, karena ini kuliah ini saya sampaikan untuk mahasiswa teknologi, ya, mahasiswa teknik, ya, dimana mungkin ini akan saya upload di YouTube, ya. YouTube banyak mungkin penonton, siapa tahu orang hukum, supaya kita nggak diketawain, ya, orang teknik. Ini terus terang saya agak risau juga, ya, banyak alumni murid saya yang masuk penjara, ya. Ini karena ada perbedaan yang mungkin dulu tidak diajarkan waktu kuliah, ya. Waktu kuliah itu tidak ada mengajarkan, tidak diberitahu bahwa kita ini berbeda, alam kita ini lingkungan hidup kita orang teknik itu beda dengan hukum, ya. Kita mengerjakan sesuatu berdasarkan benar dan salah. Kalau benar itu berarti baik, bermoral. Tapi salah, yang terbukti salah secara sains itu salah. Jadi kita merasa hal ini kita kerjakan dengan benar, gitu. Tapi menurut hukum salah. Ini masuk penjara ini. Aduh, sedih juga, saya ada beberapa mantan mahasiswa saya yang ya jadi direktur atau dirut di perusahaan di telco itu masuk penjara. Padahal kita semua orang ya teman-teman kuliah, dosen-dosennya
adik-adik kelasnya semuanya mendukung dia bahwa kamu nggak salah gitu. Tapi perbuatanmu nggak salah, kamu benar secara sains. Tapi ternyata di pengadilannya tetap dianggap salah. Jadi ini penting. Nah sekarang kemudian kita berangkat baru, mohon maaf ini cukup panjang pengantarnya. Ya kemudian kita baru berangkat mengenai bagaimana kita mengatasi atau membingkai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam hal, karena ini kuliah etika, maka yang dimaksud perbedaan pendapat tentang moral, ya, tentang baik dan benar. Nah ini yang pertama, biasanya prinsipnya itu adalah kita harus terlebih dahulu menyatukan premis dulu. Jangan sampai kita premisnya nggak sama, kita berangkat kemudian ingin menyatukan pendapat, nggak bisa. Harus premisnya sama. Nah, kita berbeda pendapat bisa karena fakta, bukan karena premis. Tapi kalau premisnya udah berbeda, ya udah nggak usah nyari susah-susah menyatukan pendapat, nggak mungkin. Ini sebenarnya contoh itu pada tahun 1980 ini di pengadilan Amerika, Mahkamah Agung ya. Itu OSHA itu ada suatu organisasi namanya OSHA menuntut agar dirubah regulasi pada waktu itu. Yaitu yang sebelumnya yang existing itu batasan pencemaran industri bensina itu 10 ppm. Lebih dari 10 ppm itu perusahaan kena penalti, di bawah nggak apa-apa. OSHA ini mengusulkan kepada pengadilan itu agar dirubah regulasinya menjadi batasan 1 ppm. Kenapa? Karena dia punya fakta 53% orang yang kena kanker di daerah yang berdekatan dengan industri itu ppm-nya itu di bawah 10 ppm. Ya. Dan dia yakin bahwa yang paling aman itu 1 ppm. Kalau di bawah 1 ppm nggak ada orang kena kanker. Dia mengusulkan supaya berubah batasan 1 ppm. Tapi ini kan pengadilan menilai ya di sini ada masalah cost ya. Kalau industri itu disuruh membatasi bukan 10 ppm tapi 1 ppm itu biaya akan membengkak ya. Maka tidak mudah untuk mengabulkan itu, dipanggillah banyak ahli yang lain. Nah ternyata kemudian para ahli itu berdebat di pengadilan itu, yang setuju bahwa dibatasi dirubah dari 10 menjadi 1 ppm itu mendasarkan adalah fakta-fakta penelitian, ada korelasi antara di bawah 10 ppm itu bisa menyebabkan kanker. Dengan hubungan kanker itu ada korelasi. Tapi banyak ilmuwan yang lain itu tidak membuktikan bahwa tidak ada causality, tidak ada hubungan sebab akibat. Memang ada korelasi tetapi tidak ada causality. Itu beda ya, antara korelasi dengan causality. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat, sehingga akhirnya hakim-hakimnya kalau gitu kita nggak bisa memutuskan diturunkan dari 1 ppm, harus ada causality. Artinya gini, memang betul bahwa yang kanker yang 53% itu di bawah 10 ppm kena itu bensina, itu karena memang itu. Tapi ahli yang membuktikan yang tidak ada causality itu memang mereka kena, tetapi ada karena sebab-sebab lain. Jadi tidak bisa dipastikan hanya satu-satunya sebab adalah bensina tersebut. Nah demikian. Jadi artinya apa? Pengadilan ini berlangsung cukup lama. Kenapa bisa berlangsung pengadilan itu? Karena premisnya sama. Apa premisnya? Premisnya antara yang mengusulkan regulasi dirubah dan maupun hakim-hakim yang ada di situ, maupun semua saksi ahli yang ada di situ, semua punya premis yang sama, yaitu bahwa pencemaran bensina mungkin bisa menyebabkan kanker. Itu semua yakin. Tetapi berbeda apa? Berbeda faktanya. Faktanya berbeda. Yang satu pihak menyatakan 10 ppm di atas di bawah 10 ppm masih aman, di atas 10 ppm menyatakan yang satunya menyatakan di bawah 10 ppm sudah tidak aman. 1 ppm harus baru itu aman. Jadi fakta yang berbeda. Jadi ini awal daripada namanya kita ingin menyelesaikan perbedaan pendapat, harus premisnya sama. Jadi kalau premisnya nggak sama, ya nggak usah disatukan. Jadi misalkan waktu kita kemarin Pilpres Indonesia ini 2 kali Pilpres ya, 2014, 2019, ini terjadi kekacauan ya. Kenapa? Karena ada 2 kelompok yang berbeda premis. Satu kelompok itu mencintai satu calon dan sangat ingin calon ini menjadi presiden.
kelompok lain ingin yang calonnya lain jadi presiden. Nah ini premisnya udah beda. Jadi mereka bertempur dengan fakta, ribuan fakta, sejuta fakta, semiliar fakta nggak bisa ketemu. Jadi di sini di dalam ingin kita menyatukan pendapat, ini kita harus tetap premisnya harus sama dulu. Ya, kalau premisnya nggak sama, ya nggak usah. Malah alam kita nggak usah disatukan. Jadi di sini ini terkait ini. Jadi langkah pertama itu. Jadi setelah kita menyamakan premis, barulah kita mulai. Jadi ini profesional, kita cerita profesional, etika profesi, jadi etika untuk profesional. Nah ini kalau kita pertama langkah udah premisnya udah cocok, udah sama, barulah kita mulai mengumpulkan fakta-fakta. Nah ini bisa beda. Saya mengumpulkan fakta 1, 2, 3, 4, orang lain mengumpulkan fakta, ini kan banyak orang ya, mengumpulkan fakta 5, 6, 7, banyak fakta dikumpulkan. Maka fakta-fakta itu harus kita klarifikasikan dulu. Ya, fakta itu betul bukan mendukung pada premis tersebut. Maksudnya terkait nggak dengan itu? Ada korelasinya, ada causality-nya dengan si premisnya. Kalau enggak harus dibuang. Itu langkah pertama, harus klarifikasi. Ya, setelah jadi langkah pertama tadi premis sudah disepakati, yang kita ingin debatkan itu apa, kemudian kedua fakta kita kumpulkan, klarifikasi. Termasuk di sini klarifikasi definisi ya, macam-macam, ini agak susah di sini. Prosesnya lama, kemudian yang terakhir ditutup dengan kita membobotkan masing-masing fakta. Ya. Kalau faktanya cuma satu, ya enak udah beres ya. Tapi kalau fakta ilmiah yang mendukung ini banyak, maka kita harus bobotkan tingkat kepentingannya dari fakta tersebut terhadap premisnya yang ingin kita satukan. Nah kemudian langkahnya berikutnya adalah bagaimana kita ingin langkah berikutnya adalah menyatukan, mencari pendapatnya yang akan kita pakai. Ya. Nah ini udah beda ya. Kalau tadi kita bilang ilmu alam, kemudian ini udah masuk ke dalam ranah hukum, ilmu hukum. Jadi ini ilmu hukum. Nah jadi di sini kembali ke yang tadi saya katakan di awal, ilmu alam ini kan benar dan salah, tetapi faktanya banyak. Satu benarnya ini, yang lain benarnya ini, banyak fakta. Nah kemudian gimana keputusannya? Ya kita serahkan kepada ilmu hukum, orang hukum. Ya, yang sahih yang mana? Mereka akan menetapkan dengan ilmu mereka. Ya, ini saya ngajarkan orang teknik, jadi kita percayalah pada mereka, pada profesionalis mereka. Ya. Nah ini mereka yang akan melakukan itu. Nah tapi dalam hal ini bagaimana kalau kejadian untuk memutuskan itu terjadi di lingkungan kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu yang kita harus memutuskan sendiri kan gitu. Nah, terpaksa kita harus memutuskan sendiri. Jadi kalau perbedaan pendapat itu adalah terkait dengan pekerjaan di dalam lingkungan kerja kita, maka kita harus melakukan juga sendiri, menentukan mana yang sahih untuk kita pilih. Terus sekali lagi, jangan sampai bertempur mati-matian. Ini sudah masalah hukum, tetapi kita terapkan di dalam profesi kita engineering. Gitu. Ini karena ini kita ingin mencari mana yang pilihannya, ya. Menentukan pilihan ini sudah ininya adalah masalah sahih tidak sahih. Nah ini terpaksa kita mempelajari ilmu hukum, bagaimana orang hukum itu menentukan dalam konteks seperti ini. Nah ini kita bisa melihat referensi kepada orang Barat maupun referensi orang Islam ya. Nah ini di dalam referensi orang Barat, yang saya baca di buku Engineering Ethics ya, referensi dari kuliah ini langkah pertama adalah yang disebut sebagai universalisasi ya, universalization namanya mereka bilang gitu ya. Nah ini artinya adalah kalau suatu masalah itu ternyata ada yang sangat mirip dengan masalah lain yang sebelumnya sudah ada keputusan hukumnya yang bersifat mantap, bisa tetap, maka itu kita bisa ambil secara universal, itu berarti berlaku. Artinya gini, kalau kita sedang perdebatkan ingin memilih bahwa suatu premis suatu hal ini solusinya A atau B. Solusi A seperti ini, solusi B mungkin lawan katanya ya intinya berbeda lah, ada perbedaannya antara A dan B. Maka kalau kita sudah punya suatu
hukum yang mantap terkait dengan hal yang sangat mirip dengan ini, maka di sini kita bisa lakukan universalisasi, yaitu di mana misalkan ada kejadian lain pada aspek lain, itu memilih X dan Y, dan kemudian X yang dianggap sah pada waktu itu sampai sekarang masih berlaku. Kemudian kita lihat peristiwa antara yang X dan Y dan AB ini sama, ya, sangat mirip, sama. Maka dengan begini kita bisa ambil suatu bahwa kalau ini X yang benar, dan kita lihat pada peristiwa kita misalkan ingin memilih A dan B, A ini sama dengan X dan B sama dengan Y, maka ya kita anggap berarti peristiwa kita adalah A yang benar. Ya, ini adalah di dalam konteks orang Barat. Dalam orang Islam itu disebut qiyas, ya, qiyas atau ekivalensi. Disebut qiyas, ekivalensi. Jadi kita peristiwa yang kita ingin putuskan sekarang ini, kita kalau kita kias kepada yang masa lalu dan yang masih berlaku sekarang, maka itu kita ambil kesepakatan bahwa ini yang cocok. Nah, di dalam contoh tadi benzena tadi di Amerika itu tidak ada yang bisa dilakukan universalisasi. Dianggap demikian, hakim menilai tidak bisa. Ya, ada juga ahli hukum ahli ilmu alam yang menyampaikan bahwa ini bisa diekvivalensikan, diuniversalkan dengan peristiwa gas yang lain atau pencemaran udara bukan benzena. Tapi hakim tidak yakin, tidak bisa. Itu tidak bisa konteks universalisasi dilakukan di sini. Konteks kias itu kalau istilah orang Islam, ekivalensi nggak bisa. Ya, ini dalam hal itu. Nah, kalau di dalam ini mahasiswa saya teknik telekomunikasi, untuk bidang telekomunikasi kita sekarang lagi ribut juga misal 5G, ya, 5G pengaruh pada kesehatan manusia. Itu kita bisa lakukan kias, ya. Pada 4G, pada 3G. Kenapa? Karena dalam teknik telekomunikasi ini sistem komunikasi radio itu sudah ada sejak abad 19 sudah ada, ya, sistem itu. Dengan demikian pada waktu itu penelitian pengaruh dari komunikasi radio ini terhadap kesehatan manusia sudah di banyak penelitian, ya, sangat banyak penelitian. Kemudian ya itu intinya bahwa kesehatan manusia ini terpengaruh oleh pengaruhnya yang diakibatkan oleh gelombang radio itu adalah karena adanya radiasi elektromagnetik, di mana radiasi elektromagnetik ini mungkin Anda masih ingat, ya, mahasiswa di waktu belajar di SMA mungkin, ya, atau SMP, saya lupa sekarang pelajarnya ada di mana. Kalau saya dulu SMA tahun 70-an itu di SMA diajarkan bahwa radiasi ini adalah ekivalen, katakan dengan sama dengan perbandingan A kuadrat kali F kuadrat bagi D kuadrat. Jadi artinya sebanding dengan A kuadrat, A itu adalah kuat sinyal atau level sinyalnya. Kemudian sebanding juga dengan F kuadrat, frekuensi kuadratnya, dan berbanding terbalik dengan jaraknya kuadrat, D kuadrat. Jadi dengan demikian itu bisa dilakukan di kias di sini. 5G sekarang tinggal dilihat. Yang 4G yang sekarang sudah dianggap aman, 3G, 4G itu udah ada angkanya. Power maksimum dari pemancar dari 4G, dari 3G itu ada. Kenapa? Karena udah penelitian udah berapa puluh tahun lalu, waktu frekuensi itu bukan frekuensi yang dipakai sekarang 2 giga, frekuensi yang lain itu dengan F kuadrat dibanding D kuadrat, A-nya itu levelnya pemancar itu ditentukan tidak boleh lebih dari angka sekian. Maka kalau frekuensinya berubah, jaraknya berubah, ya tinggal harus dirubah, levelnya harus dirubah. Nah, ini harus hati-hati untuk 5G, ya, karena 5G ini agak berbeda dengan waktu evolusi dari 5G ini berbeda dengan waktu dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau dari pertama, kedua, ketiga, keempat itu selnya itu relatif jauh, ya. Jadi jaraknya pemancar dari orang terdekat itu relatif jauh, ya. Tetapi di dalam 5G itu sel-selnya relatif kecil, ya. Jadi ada namanya mikrosel. Jadi ada mikrosel itu jaraknya bisa dekat, ya. Nah, ini memang harus dihitung. Jadi D kuadratnya harus diperhatikan. Jadi sehingga level daya itu harus hati-hati, ya, di 5G. Nanti para ahli di sini lingkungan kesehatan harus menghitungnya. Nah, ini contoh di dalam bidang ini, ya. Jadi kias bisa dipakai. Sekarang bagaimana kalau kias tidak bisa dipakai? Nah, ini kan contohnya yang ada. Tapi kalau dalam bidang-bidang yang kebanyakan yang lain itu kias nggak bisa dipakai, ekivalensi tidak bisa dipakai. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini, nah, ini kalau ilmu barat itu menggunakan ada 2 metode.
Pertama adalah disebut utilization, asal katanya utilitarian. Dan kedua adalah pendekatan yang disebut sebagai respect for person. Jadi ada dua pandangan. Nah, masing-masing dua itu ada terbagi tiga, jadi semuanya 6. Jadi yang utilitarian, ini saya juga salah-salah nih. Kalau mengingat istilah itu harus lihat aslinya, asalnya. Utilization aslinya adalah utilisasi, jadi utilitarian. Nah, yang utilitarian ada 3 jenis, yaitu pertama yang disebut sebagai cost-based approach. Nah, ini orang ekonomi. Jadi dalam cost-based approach itu sesuatu yang dianggap sahih, ya, ini kita sudah bilang bukan benar, tapi sahih, ini ilmu hukum. Nah, sesuatu yang sahih, pilihan yang sah, itu adalah yang valid, adalah yang dan dalam perhitungan cost-based approach ini menghasilkan perbandingan antara benefit terhadap cost yang dia paling besar. Jadi benefitnya paling besar dibandingkan cost-nya. Jadi kalau ada 2 pilihan, kita memilih A atau B, yang satunya ini benefit dibanding cost-nya katakan 2 kali lipat, yang ini benefit banding cost-nya hanya 1,2, atau mungkin selisihnya. Ini maaf, ini orang ekonomi yang bisa jelasin. Sebenarnya saya nggak tahu ini mereka pakai perbandingan atau selisih. Tapi kalau selisih, yang dipakai selisih ya, kalau yang pilihan pertama ini ya, selisih antara benefitnya misalkan $100 miliar, cost-nya $90 miliar, selisihnya kan $10 miliar plus ya. Nah, pilihan yang kedua adalah benefitnya misalkan $50 miliar ya, cost-nya itu 45. Jadi di sini selisihnya 5. Maka di sini yang dipilih yang lebih besar, yang $10 miliar. Nah, itu kalau pakai selisih. Saya nggak tahu ini persisnya pakai selisih atau perbandingan. Itu terserah lah orang ilmu ekonomi ya. Nanti kita perlu belajar juga tapi di situ. Tapi di sini ada kelemahan ya, ada kelemahan yang sering menyebabkan kita orang teknis tidak bisa pakai cost-based approach ini. Kenapa? Kalau cost-based approach ini kelemahannya adalah pertama, itu kita harus menilai cost-nya itu maupun benefit pada kita bagi 2. Jangka pendek, jangka panjang. Nah, itu aja udah perdebatan. Jangka pendek itu mau berapa? Mau disebut pendek itu 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, kalau dalam perencanaan umum itu Pak Harto kan repelita 5 tahun itu jangka pendek. Jangka panjangnya terus 5 tahun berikutnya sih, supaya dia jadi presiden lagi jangka panjangnya sampai dia sudah bosan jadi presiden. Tapi itu waktu itu jangka pendeknya 5 tahun. Nah, sekarang dalam masa pandemi ini jangka pendek bisa cuman 2 minggu ya. Kita berubah ini. WHO ini dulu bilang jangan pakai masker. Dalam waktu 1,5 bulan berubah, harus pakai masker. Udah berubah. Moral itu sudah berubah dalam waktu yang sangat pendek. Jadi di sini ada kelemahan pertama, masalah penentuan jangka panjang, jangka pendek. Kemudian kedua kelemahan dari cost-based approach ini adalah mengenai sekarang ini kan totalitas. Benefit, total benefit. Cost, total cost. Tetapi tidak menilai kepada orangnya. Katakan benefit 100 miliar. Siapa yang mendapat? Nah, ini kadang-kadang kalau kita teliti, benefit 100 miliar. Yang menerima kelompok pemodal. Cost-nya itu adalah 70 miliar. Siapa yang menerima? Yang kelompok yang miskinnya, orang-orang pekerjanya. Nah, ini kan nggak sampai ke sana ngelihatnya. Itu dua kelemahan itu sehingga tidak selalu bisa dipakai. Memang pada konsep pertama sering ini dipakai, tetapi seringkali susah untuk diterima. Kedua, pendekatan kedua adalah yang disebut sebagai DX utilitarian. DX utilitarian ini sebenarnya konsepnya hampir mirip dengan yang namanya tadi yang pertama, yaitu cost benefit approach, tapi perbedaannya mereka tidak mau terhitung secara kuantitatif. Dia menghitungnya hanya kualitatif. Karena dia menyadari bahwa kalau dihitung secara kuantitatif juga belum tentu benar, udah kualitatif aja. Lebih aman pakai kualitatif. Jadi
fakta-fakta tadi yang dikumpulkan untuk suatu premis tertentu itu dinilai hanya berdasarkan dia misalkan manfaatnya besar, sangat besar, ya, atau sedang atau kecil, mudaratnya besar atau kecil. Jadi ini apa namanya, ini yang kedua dia gitu. Jadi dia tidak secara kuantitatif. Jadi intinya utilitarian ini sangat mirip dengan hukum Islam. Hukum Islam itu juga menilai masalah berdasarkan manfaat dan mudaratnya gitu. Manfaat dan mudaratnya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian yang ketiga adalah dalam utilitarian adalah disebut juga the rule utilitarian. Yang the rule utilitarian dia hanya melihat kepada aspek manfaat, tidak melihat kepada aspek mudarat. Jadi ada 3 kelompok ini, ada 3 jenis. Nah ini hukum Islam juga sama. Tadi ilmu Barat ya. Yang untuk ilmu orang Islam ya, itu ada apa namanya, ada 7. Ada 7 yang diantaranya itu sama dengan ini ya, yang sama atau mirip dengan yang disebut the act utilitarian. Itu di dalam hukum Islam itu adalah yang disebut sebagai apa namanya, ini saya harus lihat contekan ini karena ini istilah Arab ya, saya tidak bisa bahasa Arab ya, kecuali Quran agak ngerti dikit, tapi kalau istilah ini harus dipahami. Jadi di sini jadi intinya ada 7 yang saya sebutkan. Jadi pertama ada at-tamasuk bil asl ya, itu dalam hukum Islam. Ini segala macam bermanfaat sahih. Kalau dia mudarat tidak sah. Nah ini prinsip pertama. Jadi itu kalau di dalam suatu kejadian faktanya cuma 1. Hasil penelitian itu cuma A, nggak ada yang B. Jadi bukan dilihat aja dia manfaat atau enggak. Kalau manfaat teruskan sah. Kalau dia mudarat tidak sah. Itu kalau faktanya cuma 1. Yang repot kalau dia faktanya banyak ya. Nah itu harus dilakukan yang berikutnya. Ini ada ihtisab bil al-hal ya. Ini kedua di dalam ini namanya usul fikih ya. Ini bahwa segala hukum itu tetap sah berlaku sepanjang tidak ada yang memasalahkan. Tidak ada yang memasalahkan masalah manfaat dan mudaratnya. Ini yang kedua. Jadi tadi pengadilan Amerika itu dia menerima tuntutan dari OSHA karena dia melihat bahwa orang ini memasalahkan masalah manfaat dan mudarat dari aturan benzina 10 ppm 1 ppm, cuman dengan bahasa Inggris, bahasa mereka ya. Jadi mereka memasalahkan mereka, terus mereka pakai konsep utilitarian tersebut ya, yang mirip dengan Islam. Kemudian di sini apa namanya, maaf tadi kita lanjutkan yang untuk orang Barat dulu ya. Utilitarian yang ketiga adalah the rule utilitarian. Nah ini the rule utilitarian ini ya tadi sudah saya sebutkan ya, yaitu bahwa hanya melihat yang manfaat saja, tidak melihat mudaratnya. Kemudian jenis kedua, nah ini masih kembali ke orang Barat ya. Ini respect for person ya. Utilitarian yang berbeda adalah di sini ada respect for person. Nah, respect for person itu konsepnya adalah respect kepada pribadi-pribadi. Jadi intinya adalah dia respect kepada pribadi. Nah ini ada 3. Ya ada 3. Yang pertama itu yang betul-betul full udah respect kepada pribadi. Hormati kepribadian orang, hormati pilihan orang. Jadi di situ yang disebut sebagai apa namanya, the right approach. The right approach itu adalah yaitu tadi bagian dari respect for person yang full respect for person. Pokoknya apa namanya, the right approach. Approach-nya adalah terserah kepada pribadi-pribadi. Jadi kalau seandainya ini konsep ini dipakai di pengadilan usaha tadi, terus pengadilannya udahlah karena hakim misal hakim, tapi hakim nggak pakai itu. Seandainya hakim pakai ini ya, the right approach, maka ya diputuskan udahlah ditolak permintaan. Terserah aja orang-orang. Kalau dengan 10 ppm itu ternyata orang-orang itu pada nggak pindah gitu kan. Sekarang orang-orang nggak pindah. Nyatanya industri tetap berjalan, orang-orang yang ada di industri itu yang kerja tetap kerja, di sekitarnya juga tetap nggak pindah. Ya udah terus, nggak usah dirubah dari 1 ppm.
batasannya. Tapi kalau orang-orang ternyata pada pindah keluar, nah ini baru kita pikirkan, berarti mungkin perlu dirubah gitu. Ini the right approach. Dan kedua adalah yang disebut sebagai the golden rule. The golden rule adalah dengan kata lain disebut reversibility. Jadi di sini artinya adalah kita berpikir bahwa kalau kita tidak ingin diperlakukan orang lain seperti kita jadi kira-kira adalah jadi the golden rule approach atau reversibility ini adalah konsepnya memandang bahwa kalau kita ini tidak ingin diperlakukan dengan cara tertentu, kita jangan melakukan hal itu pada orang lain dengan cara yang sama. Ya. Jadi kita memandang kalau kita ingin diperlakukan orang lain seperti apa, ya kita harus lakukan itu pada orang lain. Jadi kalau kita ingin bahwa orang lain tuh senyum, kalau ketemu sama kita senyum, ya kita senyum sama orang lain gitu. Jadi kalau kita ingin orang lain itu menjawab assalamualaikum, terus kita jawab salam, waalaikumsalam, ya kita memulailah kalau orang itu jawab, bilang assalamualaikum, kita menjawab assalamualaikum. Itu contoh singkatnya ya, yang namanya the golden rule. Nah ini pendekatan kedua di dalam untuk menyelesaikan masalah perbedaan pendapat tadi. Kemudian yang termasuk di dalam kelompok respect for person. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari respect for person adalah disebut self-defeating. Ya, self-defeating. Nah ini kalau self-defeating ini udah yang terakhir ini adalah seandainya pun kita itu tidak sepakat ya, dengan pendapat orang, dengan suatu pemikiran bahwa yang baik atau benar seperti ini gitu ya, X gitu. Tapi kalau semua orang nganggap itu benar atau baik, ya kita terima. Itu yang terakhir ya. Jadi yang paling pahit itu. Jadi yang paling pahit kalau ya udah semua orang pakai kok, ya udah saya anggap itu benar. Gitu. Itu yang paling pahitnya. Jadi ada 6 kelompok, 6 jenis tadi, 2 jenis terus dibagi masing-masing ada 6. Jadi di hukum Islam juga semuanya ada di situ ya. Nanti tadi yang ilmu barat, sekarang untuk ilmu Islam tadi sudah saya sebutkan 2 ya, atau masuk bil asal dan kemudian istisab bil al-hal. Yang ketiga adalah al-masalih al-musalah ya. Jadi dia itu bila sudah ada di dalam undang-undang itu baru manfaat itu dibilang sah. Jadi kalau masih di dalam penelitian orang ilmu alam, orang engineering mengatakan bahwa ini bagus gitu ya. 5G benar bagus. Tapi selama itu belum ada undang-undang yang membenarkan itu dipasang, itu belum benar-benar bagus gitu. Jadi ini yang ketiga. Dan yang keempat dalam yang disebut usul fikih itu adalah ad-dara'i ya. Jadi ad-dara'i ini adalah bahwa manfaat maupun mudarat itu harus dilihat dari tujuan akhirnya. Nah kadang-kadang sesuatu peristiwa itu ada awalannya, ada tujuan akhirnya. Ada awalan, ada tujuan akhir. Yang penting di tujuan akhirnya. Ini ad-dara'i. Ya, pilihan keempat dari usul fikih. Kemudian kelima adalah al-istiqra' an-naqis ya. Di mana hukum universal bisa diturunkan dari hukum ini melalui generalis. Hukum generalis ini hukum yang umum bisa diturunkan dari hukum yang khusus. Ya ini adalah disebut al-istiqra' an-naqis. Jadi udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam adalah al-istihsan ya. Nah ini kias itu sekalipun kias itu lebih levelnya itu lebih lemah ya dibanding suatu kias yang lain ya. Itu bisa tetap jadi sahih kalau tujuan akhirnya lebih baik. Ya. Jadi lebih rumit loh orang Islam zaman dulu ya. Yang pinter-pinter zaman dulu itu. Nah ini keenam ya. Yang ketujuh, mungkin Anda yang belum pernah dengar terkejut. Yang ketujuh adalah al-urf wal adah. Yaitu usul fikih yang diberlakukan dulu zaman orang Islam tahun 700 tahun 1000 itu mencakup bahwa adat yang sudah mantap itu sahih.
Jadi yang namanya kearifan lokal sekarang diribut-ributkan orang, itu zaman dulu masuk itu di dalam poin ketujuh dari apa namanya usul fikih itu. Ini di Amerika juga dipakai ya. Saya tahun 1992 ke sana masih ingat ya. Di hidup di sana saya pernah ya sekian waktu. Nah, itu saya lihat ada apa namanya salah satu perda atau undang-undang itu. Kayaknya perda lah, semacam perda itu berlaku di California itu. Gini, untuk berlaku untuk orang asli, orang sana, orang Indian. Orang Indian ini masih ada, waktu itu masih ada, nggak tahu sekarang masih ada nggak. Itu orang Indian itu punya kebiasaan dia nomaden. Dia nggak ikut sekolah, nggak ikut ini, dia hidup sendiri, terus pakai bikin kemah-kemah gitu ya, terus hidup di situ di kemah-kemah itu, terus dia pindah seenaknya sendiri. Nah, ini kemudian kan merepotkan orang-orang di zaman modern. Mereka ada tempat kosong, wah lapangan ini langsung dipakai gitu. Nah, ini kan merepotkan orang lain. Nah, tanah ini ada yang punya. Nah, itu kemudian diatur di situ aturan bahwa khusus buat mereka dikasih tahu ya, nggak tahu dengan pakai bahasa apa. Mereka nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Spanyol. Nah, orang nomaden ini dikasih tahu bahwa khusus Anda yang masih merasa asli dan dikukuhkan dan hukum bahwa Anda asli orang sini, itu boleh terserah mau pindah-pindah, tetapi ada tandanya. Jadi pemerintah setempat memberikan lokasi khusus untuk orang-orang nomaden, orang Indian ini yang tidak mau hidup bergaul dengan yang lain. Jadi ada kearifan lokal diakui loh dari Amerika. Jadi ya intinya ingin saya katakan di sini bahwa bangsa-bangsa yang beradab itu sebenarnya mirip ya, mirip apa namanya kebudayaannya, apa namanya itu peradabannya itu mirip ya, dasar-dasar ilmu hukumnya, ilmu sains itu ya mirip, kalau nggak boleh dikatakan sama gitu. Tadi saya selain membandingkan ilmu barat sama ilmu Islam itu bagaimana kita bisa menyatukan pendapat itu, mencari satu pendapat yang sama itu, step-stepnya bagaimana, prosedurnya gimana. Saya ingin bandingkan satu lagi dengan zaman Mojopahit sebenarnya. Cuman saya nggak punya referensinya. Saya punya keyakinan dalam hati saya bahwa kalau saya pelajari juga yang zaman Mojopahit kurang lebih ya mungkin sama, saya yakin. Jadi itulah ya, jadi di penutup kuliah ini, jadi kalau kita ingin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar ya, kita harus belajar dalam apa namanya peradaban bangsa-bangsa yang pernah besar di dunia ini ya. Kalau kita jangan hanya menyalah-nyalahkan orang Amerika atau menyalah-nyalahkan khalifah. Itu dua-dua ternyata sama. Kemudian jangan hanya sekedar ngomong ayo kita kembali ke zaman Mojopahit, kearifan lokal. Bagus, asal kita belajar yang benernya itu zaman Mojopahit seperti apa. Ini banyak buku-bukunya nggak kita buka ya, saya juga belum termasuk ini. Jadi kuliah ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya kepada mahasiswa saya maupun siapapun yang menonton, melihat acara ini, rekaman ini. Ini tidak saya tujukan hanya untuk khusus mahasiswa saya. Dan juga sekalian saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala salah-salah kata. Ya, saya manusia biasa, pasti banyak kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.